Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview Renegade Immortal episode 28. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Dengan bantuan formasi pertarungan naga pemberian Limuan, akhirnya Wang Lin berhasil sampai di formasi teleportasi dan berencana keluar dari bintang rusak kekacauan. Namun sayangnya Wang Lin tidak memiliki batu spiritual kelas terbaik untuk mengaktifkan formasi teleportasi kuno tersebut, sehingga dia hanya bisa memasuki pintu masuk ujian pertama. Setelah terbang selama setengah bulan, Wang Lin akhirnya mencapai puncak dan kemudian dia melihat pusaran raksasa. Wang Lin memasukkan kesadaran ilahi pada pedang terbangnya sebelum pedang tersebut menyerbu ke dalam pusaran raksasa. Sehingga Wang Lin bisa mengetahui bahwa di dalam pusaran tersebut merupakan sebuah tempat tak berujung yang terdapat banyak menara hitam dan lapisan es tebal menutupi tanah dari tempat tersebut. Di luar pusaran raksasa, Wang Lin membuka matanya saat dia menarik kesadaran ilahi dari pedang terbang dan memasukkan kembali pedang tersebut ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian Wang Lin mengeluarkan Xuli Guo dan menyuruh iblis tersebut memasuki pusaran raksasa. Dengan menggunakan jejak kesadaran ilahi yang dia tinggalkan di dalam iblis Xuli Guo, Wang Lin sekali lagi melihat pemandangan di sisi lain pusaran yang bukan lagi dunia es melainkan lautan api. Sama seperti dunia es, di dunia api ini juga terdapat barisan menara hitam yang memanjang hingga ke kejauhan dan bahkan ada berbagai binatang yang terbentuk dari api terlihat bergerak. Tidak lama kemudian dunia di dalamnya berubah lagi dan menjadi dunia gurun pasir yang dipenuhi dengan kaktus besar serta banyak badai tornado di kejauhan. Kemudian tempat tersebut berubah lagi menjadi gunung pedang dan hutan. Sehingga Wang Lin mulai memahami bahwa tempat-tempat tersebut merupakan tempat ujian yang mewakili 5 elemen, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Dan dari kelima elemen tersebut, Wang Lin hanya menguasai teknik pelarian bumi yang sangat berguna jika nanti Wang Lin memasuki dunia gurun pasir tak berujung. Dengan begitu Wang Lin langsung memasuki pusaran raksasa. Dan sungguh beruntung tempat Wang Lin berada saat ini merupakan gurun pasir tak berujung dengan tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya berada di setiap penjuru tempat tersebut. Oleh karena itu Wang Lin mengaktifkan teknik pelarian bumi untuk menghindari tornado hitam tersebut hingga mencapai 1000 kaki jauhnya dan kemudian memasuki menara pertama dalam ujian bumi. Kemudian Wang Lin keluar dari menara pertama dan kembali mengaktifkan teknik pelarian bumi untuk pergi menuju ke menara selanjutnya. Setelah tiba di menara kedua, Wang Lin mencari di dalamnya dan tidak menemukan apapun. Beberapa puluh ribu kilometer di depan Wang Lin. Saat ini Meng Tuozi berdiri di menara hitam dengan ekspresi suram dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Karena Meng Tuozi juga telah berpisah dengan Duan Muji dan yang lainnya. Padahal mereka semua telah menyiapkan rencana untuk bekerja sama menyelesaikan ujian pertama di dunia es. Tetapi saat ini Meng Tuozi malah memasuki ujian bumi yang belum pernah dia alami sama sekali. Sepertinya Wang Lin juga mulai menyadari bahwa ada orang lain yang memasuki ujian bumi, karena dia menemukan banyak sekali jejak kaki di setiap lantai menara. Sehingga Wang Lin mulai bergerak maju dengan santai agar tidak bertemu dengan orang tersebut, karena jika bertemu maka Wang Lin akan dikendalikan oleh orang tersebut. Namun jika Wang Lin bisa mengatur jarak di antara mereka, maka Wang Lin bisa meminjam kekuatan orang tersebut untuk melewati ujian bumi ini dengan aman. Setengah bulan kemudian, Wang Lin telah mencapai menara hitam dengan ketinggian 8.000 kaki. Saat itulah Wang Lin mulai menyadari bahwa orang yang berada di depannya adalah Meng Tuozi. Karena dia menemukan puluhan ribu mayat yang mati karena racun yang sangat kuat seperti milik Meng Tuozi. Sehingga Wang Lin menjadi lebih waspada dan kemudian dia langsung pergi ke menara hitam selanjutnya dengan teknik pelarian bumi. Ketika hampir sampai di menara berikutnya, Wang Lin dikejutkan dengan badai tornado hitam yang di dalamnya terdapat banyak makhluk bersayap. Yang kemudian mereka menggabungkan kesadaran ilahi hingga membentuk sebuah pedang dan segera menerjang ke arah Wang Lin.
Mengetahui bahwa pedang tersebut terbuat dari kesadaran ilahi, maka Wang Lin mengeluarkan iblis Xuli Guo untuk melahap pedang kesadaran ilahi dari makhluk bersayap tersebut. Pada saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan pedang kristal yang langsung melesat ke arah sekelompok makhluk bersayap tersebut hingga membuat makhluk tersebut berhamburan menutupi langit. Melihat hal itu, Wang Lin mengeluarkan ratusan pedang terbangnya yang sudah ditanami kesadaran ekstrim dan langsung menghujani makhluk bersayap tersebut sehingga Wang Lin bisa lancar sampai di menara hitam berikutnya. Wang Lin berkultivasi di puncak menara hitam dan menatap ke kejauhan, melihat ke tempat semua tornado hitam berkumpul. Setelah merenung sebentar, dia memutuskan untuk tidak terburu-buru dan menunggu di dalam menara hitam. Kemudian Wang Lin menyuruh iblis Xuli Guo untuk mengeluarkan sebagian jiwa makhluk bersayap yang telah iblis tersebut telan sebelumnya. Setelah mengetahui bagaimana prestasi iblis Xuli Guo dalam melahap jiwa dan mampu melawan pedang kesadaran ilahi dari makhluk bersayap sebelumnya tanpa kesulitan, maka Wang Lin berencana untuk membuat iblis lain. Terlebih lagi, Wang Lin sebelumnya melihat bahwa makhluk bersayap memiliki kemampuan khusus yang dapat menggabungkan kesadaran ilahi, maka Wang Lin ingin menggunakan makhluk bersayap tersebut untuk membuat iblis. Oleh karena itu, Wang Lin langsung mengeluarkan jiwa dari bendera jiwa agar dimakan oleh jiwa binatang bersayap. Meski sempat tidak mau melahap, namun berkat tekanan dari kesadaran ekstrim Wang Lin, maka jiwa binatang bersayap tersebut tidak memiliki pilihan lain selain melahap semua jiwa yang telah diberikan oleh Wang Lin. Dalam waktu kurang dari 1 jam, jiwa makhluk bersayap tersebut selesai menyatu dengan lebih dari selusin jiwa. Dan sepertinya dia akan menerobos dari tahap awal formasi inti ke tahap menengah formasi inti. Setelah melahap banyak jiwa, Wang Lin sangat senang karena akhirnya iblis baru telah berhasil tercipta. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghuanya rilis setiap hari Senin jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Renegade Immortal episode 28 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.